Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang konservasi tanah dan air pada lahan perkebunan. Konservasi tanah dan air pada lahan perkebunan kali ini kita menggunakan secara vegetatif, yakni pada lahan yang memiliki topografi datar. Kita lihat sendiri seperti apa kondisi daripada lahan perkebunan tanaman kakao ini. Kita lihat kondisi topografinya cukup datar, sehingga metode yang tepat untuk konservasi tanah dan air pada tempat ini adalah, pada lokasi ini adalah dengan menggunakan bahan mulsa organik. Apa dampak penerapan konservasi tanah dan air secara vegetatif menggunakan bahan organik pada lahan perkebunan kakao ini? Lebih kepada agar kelembapan tanahnya tetap terjaga, oleh karena mulsa bahan organik tadi dalam prosesnya akan menjaga kelembapan air di dalam tanah. Kemudian juga dia akan menahan air. Tanah yang lembab akan tentu menahan air. Selebihnya mulsa tadi juga akan mencegah pertumbuhan gulma di sekitar perkebunan tanaman. Adapun cara penerapan konservasi tanah dan air secara vegetatif menggunakan mulsa organik adalah dengan memanfaatkan bahan-bahan organik yang berada di sekitar tanaman, seperti hasil pemangkasan dari tanaman pokok utama atau tanaman pokok ini, kemudian bisa juga berasal dari tanaman pelindung atau pohon pelindung, dan juga gulma-gulma yang berada di sekitar tanaman, dan juga berasal dari sumber lain dengan menggunakan bahan jerami di lahan tanaman sawah. Bahan-bahan organik yang kita dapatkan tadi kemudian kita sebarkan di sekitar areal tanaman budidaya. Inilah lahan perkebunan tanaman kakao yang akan dikonservasi secara vegetatif menggunakan bahan mulsa organik. Siswa mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan pada kegiatan penerapan konservasi ini. Siswa menggunakan alat pelindung diri secara lengkap untuk melindungi dirinya dari risiko kecelakaan kerja. Langkah pertama adalah melakukan pemangkasan pemeliharaan tanaman pokok. Selanjutnya, pembabatan gulma-gulma liar yang tumbuh di areal tanaman kakao. Dan juga pemangkasan tanaman pelindung. Langkah berikutnya adalah pembersihan dan pembuatan piringan di sekeliling batang tanaman pokok sekitar 1 sampai 1,5 meter.
Kemudian, lakukan pengaplikasian penggunaan bahan organik pada areal tanaman, terutama pada piringan yang telah dibuat. Hal ini bertujuan untuk memancing dan memacu pertumbuhan akar serabut tanaman yang berperan aktif dalam menyerap unsur hara, terutama pupuk yang telah diberikan. Dan inilah hasil akhir dari penerapan konservasi tanah dan air secara vegetatif menggunakan bahan-bahan mulsa organik.